Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Masih bersama saya ya di channel Arjuna Juwana, channel seputar dunia pendidikan. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan tips sukses ya dan lulus simulasi mengajar seleksi calon guru penggerak, bahwa di dalam nanti seleksi calon guru penggerak maka akan ada yang namanya seleksi simulasi mengajar. Ini adalah 3 unsur penting ya di dalam penilaian simulasi mengajar, dan sudah saya adopsi atau dasarnya adalah dari surat edaran atau surat dari Kemendikbudristek ya, terkait dengan 3 unsur penilaian simulasi mengajar yang nanti akan dilakukan oleh para asesor ya, Bapak Ibu yang akan menghadapi simulasi mengajar. Semoga ini menjadi hal penting ya sebelum Bapak dan Ibu nanti melaksanakannya. Langsung saja Bapak dan Ibu, apa saja 3 unsur itu? Yang pertama adalah kompetensi 1 ya, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Jadi guru menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid serta bagaimana kepercayaan diri guru dalam memimpin pembelajaran. Bapak dan Ibu, dalam kompetensi 1 ini, Bapak dan Ibu nanti akan dinilai bagaimana Bapak dan Ibu membawakan materinya, bagaimana menyampaikan materinya, sikap Bapak dan Ibu ya. Ini menjadi penting karena ini menjadi kompetensi awal Bapak dan Ibu untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Dalam simulasi mengajar nanti Bapak dan Ibu seolah-olah ada siswanya, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa menerapkan strategi komunikasi yang positif ya dan efektif, sehingga nanti para asesor yang menilai Bapak dan Ibu bisa yakin bahwa Bapak dan Ibu layak ya untuk mendapatkan kepercayaan mengikuti program guru penggerak ini. Jadi Bapak dan Ibu, pada kompetensi 1 ini lebih kepada bagaimana Bapak dan Ibu menyampaikan materinya, bagaimana Bapak dan Ibu berkomunikasi aktif kepada siswa. Silakan, ini penting sekali Bapak dan Ibu ya. Mungkin Bapak dan Ibu tidak perlu dibuat-buat ya. Silakan dilakukan secara alami ya, karena itu nanti akan menjadi bekal Bapak dan Ibu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ya, atau tes seleksi selanjutnya. Di dalam seleksi simulasi mengajar nanti akan dilanjutkan seleksi wawancara. Oleh karena Bapak dan Ibu, silahkan kompetensi yang ini perlu dipersiapkan dengan baik ya Bapak dan Ibu ya, terkait dengan komunikasi. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar. Bapak dan Ibu, di sini ada penjelasannya. Guru memandu pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan digunakannya contoh maupun alat peraga dalam memimpin pembelajaran, merencanakan penilaian pembelajaran, serta hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu, ini adalah kompetensi yang kedua, mulai dari mendesain, memandu, kemudian merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Artinya, Bapak dan Ibu pasti sudah menyiapkan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Bapak dan Ibu silahkan itu dirancang dengan baik, ya sesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Kemudian Bapak dan Ibu laksanakan RPP itu ya sesuai dengan yang Bapak Ibu tulis. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu menggunakan alat peraga. Jadi silahkan Bapak dan Ibu boleh nanti di dalam seleksi mengajar ya, Bapak dan Ibu simulasi mengajar Bapak dan Ibu boleh menggunakan alat peraga. Tentunya nanti waktunya juga dibatasi Bapak dan Ibu ya, sehingga Bapak dan Ibu harus memperhatikan alat peraga yang akan digunakan. Mulai dari perencanaan, kemudian penilaian, sampai nanti benar-benar pembelajaran itu mencakup semua hal yang ada di dalam RPP tadi itu. Itu adalah kompetensi yang kedua. Kemudian kompetensi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu adalah terkait dengan menunjukkan kebiasaan refleksi ya untuk pengembangan diri atau self-regulating learning. Artinya Bapak dan Ibu setelah selesai melakukan pembelajaran, tentunya Bapak dan Ibu akan merefleksi diri ya, mengevaluasi diri Bapak Ibu ya. Ketika pembelajaran nanti akan ada feedbacknya dari anak, respon dari anak bagaimana, kemudian hasil dari assessment atau penilaian bagaimana hasilnya. Bapak dan Ibu silahkan dievaluasi ya, Bapak dan Ibu mengevaluasi diri sendiri untuk mengembangkan diri.
Di sini Bapak Ibu guru ya melakukan refleksi diri terhadap praktek pembelajaran yang telah dilakukan, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran, bagaimana respon siswa, tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki dan sudah baik bisa ditingkatkan. Bapak dan Ibu, di kompetensi 3 ini adalah kemampuan Bapak dan Ibu ya untuk merefleksi diri ya, mengenal diri Bapak dan Ibu, kekuatannya apa, kelemahannya apa, bagaimana Bapak dan Ibu mengajar, hasilnya seperti apa. Bapak dan Ibu ini juga nanti akan ditanyakan di dalam proses seleksi simulasi wawancara Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, saya juga sampaikan format RPP yang nanti harus Bapak Ibu siapkan sebelum simulasi mengajar. Ini adalah minimal ada 3 hal ini ya. Ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tentunya di atas saya ini nanti ada judul ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian olehnya Bapak dan Ibu, kemudian satuan pendidikan tentunya adalah sekolah Bapak dan Ibu, kelas semesternya juga diisi, temanya, subtema, pembelajaran ke, dan alokasi waktu. Sedikit dari saya Bapak dan Ibu terkait dengan format RPP, tentunya Bapak dan Ibu nanti harus memilih ya materi-materi yang esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pembelajaran yang memang sudah Bapak dan Ibu rencanakan. Kemudian tentunya Bapak dan Ibu materinya harus menarik, bermakna dan menantang ya, sehingga nanti menumbuhkan minat siswa ya untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Kemudian bisa juga dikaitkan dengan pengetahuan dalam sehari-hari ya atau kontekstual, sehingga siswa juga bisa lebih paham terkait dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Yang ketiga adalah relevan ya Bapak dan Ibu. Silahkan materi Bapak Ibu juga bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari tadi yang saya sampaikan, kontekstualnya benar-benar ada ya. Kemudian berkesinambungan, bagaimana alur antara perencanaan kegiatan tadi ya di awal, inti, penutup itu harus benar-benar berkesinambungan sehingga nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Itu Bapak dan Ibu, informasi dari saya terkait dengan persiapan Bapak dan Ibu ketika akan melakukan tes simulasi mengajar calon guru penggerak. Ya, semoga bisa menambah sedikit wawasan terkait dengan 3 unsur tadi. Harapannya Bapak dan Ibu bisa benar-benar mempersiapkan dengan baik. Ya, 3 kompetensi ini nanti akan menjadi indikator penilaian simulasi mengajar Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Jangan lupa terus dukung channel saya ya, yang belum klik like dan subscribe ya, klik loncengnya bisa diklik ya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya dalam dunia pendidikan khususnya terkait dengan program guru penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Salam merdeka belajar, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.